Yang kami banggakan Ketua DPP APSI ya, Bapak Dr. Agus Sukoco, juga yang kami banggakan dari Ketua DPP APSI Bapak Dr. Agus Asep Tafif yang tadi sudah menyapa kita semua ya, sudah memberikan motivasi, insight kepada kita semua. Kemudian yang sangat kami banggakan juga tim Senin Selfie ya, Ibu Siti Khalifah, pengawas dari Lampung Tengah, kemudian Mas Wildan. Juga alhamdulillah saya sangat bangga dan berbahagia sekali binaan saya ya barusan Ibu Yuli. Beliau adalah guru yang luar biasa ya, dengan berbagai kreativitasnya alhamdulillah mampu menyajikan ya di acara Senin Selfie ini. Nah mungkin beliau baru pertama ya, mudah-mudahan masih banyak praktik baik yang akan beliau lakukan untuk dibagikan kepada kita semua. Nah untuk saya mungkin sebagai pengawasnya praktik baiknya tidak terlalu detail ya, karena mungkin kalau pengawas pendamping ya dari satuan pendidikan ini hanya mendampingi. Nah sehingga mungkin boleh dilihat nanti seperti apa. Bu Siti sudah terlihat ya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah ya. Baiklah, materi yang diamanahkan kepada kami ini ya tentang pembelajaran mendalam dan inovasi pembelajaran, gimana strategi meningkatkan kualitas belajar. Nah baiklah, mungkin kita awali lagi ya dengan, walaupun sudah mungkin beberapa kali disampaikan, tetapi supaya kita lebih tahu gitu ya bahwa mengapa mesti deep learning. Nah di sini kita bisa melihat ya dari Kemendikdasmen ya sudah mengeluarkan bagaimana pembelajaran mendalam itu mulai dari latar belakangnya, bahwa yang melatar belakangi diantaranya ada perubahan masa depan yang sulit diprediksi, bahwa di masa depan itu dengan kemajuan teknologi ya 10 tahun ke depan akan banyak sekali pekerjaan yang akan hilang, sehingga kalau anak-anak misalnya tidak hanya pembelajaran yang biasa-biasa saja maka akan sangat berbahaya, karena masa depan itu sulit diprediksi. Banyak sekali nanti pekerjaan-pekerjaan baru yang harus disiapkan dari sekarang dengan pembelajaran yang luar biasa. Nah kemudian ada bonus demografi 2035 ya, ini juga sering isu ini disampaikan bahwa 2035 ini nanti kita Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, artinya jumlah penduduk yang masih produktif yang usia sekitar 16 sampai 60 itu ya lebih banyak daripada yang lansia. Nah ini artinya apakah bonus demografi yang kita miliki ini apakah akan menjadi musibah atau akan menjadi sebuah berkah gitu ya, tergantung bagaimana kita sekarang mendesain pembelajaran. Di antaranya sangat berpengaruh misalnya bagaimana kita melahirkan murid-murid yang critical thinking, kreatif dan lain sebagainya. Ketika misalnya bonus demografi itu misalnya ya hanya menjadi musibah, artinya manusia-manusia produktif itu manusia yang mager, malas gerak, generasi rebahan, maka itu hanya akan menjadi sebuah musibah bagi negara ini. Nah, kalau seandainya kita tidak dilakukan transformasi dalam pembelajaran ya, pembelajaran yang mendalam dan sebagainya, nah itu akan sesuatu yang berbahaya. Kemudian tentu saja permasalahan mutu ya, baik literasi kita masih rendah, numerasi masih rendah. Nanti di bawah ada ya, kita lihat lagi dari Kemendikbud disuguhkan seperti itu. Kemudian kompetensi masa depan, bahwa kompetensi yang dibutuhkan itu diantaranya tadi Bu Yuli menyampaikan ya, ada 6C, dari mulai bagaimana kita harus melahirkan murid-murid yang creative thinking, critical thinking, kolaboratif, komunikatif, kemudian compassion, computational thinking, mampu memecahkan masalah dengan baik. Nah ini semua adalah yang harus membakar semangat kita untuk betul-betul mengimplementasikan pembelajaran itu, bukan yang biasa-biasa saja, hanya mencret metode ceramah terus misalkan atau DDCH, duduk diam catat hafal, tetapi bagaimana pembelajaran mendalam ini merupakan solusi yang harus betul-betul diimplementasikan. Nah kemudian, nah ini ya sudah kita lihat hasilnya ini dari Kemendikdasmen ya, bahwa kemampuan hasil visa siswa Indonesia itu ya masih berada pada level 1 sampai 3 ya.
Kan dalam taksonomi Bloom itu ada C1, C2 sampai C6 ya, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mencipta. Nah, kita kemampuan membacanya itu baru kebanyakan yang merah ya, hanya di level 1. Kemudian di level kuningnya lumayan, dan level hijaunya ya baru sampai penerapan gitu ya. Belum ada gitu ya yang sampai bisa ada yang menganalisis ya kalau membaca sedikit. Nah, kemudian kemampuan matematik juga ya, kemampuan matematik sama ya, masih banyak yang merah di level 1, hanya remembering, hanya mengingat. Yang kuning di level 2 nya sedikit ya, dan yang hijaunya lumayan, dan yang birunya sedikit sekali. Apalagi ini di dalam masalah sains ya, sama sekali tidak terlihat warna biru ya, tidak terlihat warna biru. Sehingga artinya kemampuan sains di negara Indonesia itu tadi masih sangat rendah ya, hanya bisa mengingat, hanya bisa memahami, hanya bisa menerapkan, belum sampai pada tadi menganalisis, belum sampai mampu menganalisis, sampai mencipta apalagi gitu ya. Nah, kemudian tentu saja dari Pak Menteri ya menyampaikan bahwa di sini deep learning ini ya, terkait dengan istilah deep learning ini seringkali dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya, ada surface learning dan achievement learning ya, atau achieving learning nih kata Pak Menteri. Langsung saya mendengarkan ya ketika beliau pidato bahwa deep learning ini, bahwa kalau surface learning kan hanya menyentuh kepada permukaan saja, hanya menyentuh kepada permukaan saja, yang mana seseorang misalnya belajar itu hanya untuk tahu tanpa memahami maknanya. Nah, itu kebanyakan sekarang masih seperti itu. Jadi hanya sekedar tahu tanpa memahami maknanya. Nah, jadi misalnya siswa hanya mengumpulkan pengetahuan tanpa tahu alasan misalnya kenapa sih harus dipelajari hal ini misalnya. Jadi cenderung hanya menghafal ya, menghafal supaya nanti ketika ujian mampu menjawab soal misalnya. Contoh di antara surface learning itu misalnya siswa hanya mungkin tahu misalnya siapa sih presiden Indonesia itu misalnya, siapa sih misalnya ketua APSI itu, siapa ketua AKSI itu gitu ya, tanpa mengerti gitu konteks atau makna dibalik informasi tersebut. Nah, kemudian kalau achievement learning di sini maka berfokus pada pencapaian. Jadi orientasi pembelajarannya itu terletak pada hasil misalnya. Pokoknya ingin menjadi ranking, ingin nilainya tinggi. Jadi siswa itu belajar supaya punya skor tinggi pada ujian dan cenderung hanya mempelajari materi yang kemungkinan nanti keluar dalam ujian. Nah, jadi pendekatan ini ya seringkali misalnya secara instan cari bocoran kesana kesini misalnya dan sebagainya. Nah, jadi dalam achievement learning ini makanya pemahamannya itu tidak mendalam. Jadi setelah ujian selesai ya udah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan deep learning, bahwa dalam deep learning ini di sini ya bisa dilihat bahwa dalam faktor intrinsik, motifnya juga kalau itu ya, kalau surface itu ekstrinsik ya dari luar, misalnya kalau achieving itu adalah ingin hasilnya gitu ya, atau ingin prestasi misalnya. Nah, sehingga ketika deep learning ini disampaikan oleh Pak Menteri, maka beliau menekankan pembelajaran yang mendalam itu adalah siswa yang belajar itu memang benar-benar memahami gitu ya, benar-benar memahami, benar-benar menginternalisasi materi yang dipelajari. Jadi deep learning itu bukan hanya sekedar menghafal fakta, tetapi berusaha memberikan makna gitu ya, berusaha memberikan makna dan relevansi bagi siswa tentang apa sih yang mereka pelajari. Misalnya dalam tradisi Islam ya, ini sangat sesuai ya, karena dalam Islam itu konsepnya al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan dalam tulisan gitu ya. Ilmu itu bukan sekedar kita baca gitu ya, memahami, tetapi betul-betul ada di dalam dada dan juga dilaksanakan. Atau istilahnya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memang diamalkan gitu ya. Nah, misalnya seseorang belajar sejarah misalnya. Jadi tidak hanya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi ketika belajar sejarah itu misalnya bagaimana memahami dampaknya gitu ya. Dampak dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kehidupan. Nah, jadi seperti itu misalnya. Jadi bukan hanya tahu tanggal, kapan, di mana, siapa, tetapi bagaimana dari sejarah itu nanti mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kemudian bahwa di sini ya, nah udah tadi lah ya. Nah, ini misalnya dalam deep learning ini ya, bahwa tidak hanya faktual saja. Kalau faktual berarti hanya surface learning ya,
tetapi harus betul-betul masuk ya ke prosedural misalnya dan sebagainya. Nah, di sini misalnya bisa dicontohkan, jadi pengetahuan itu tidak hanya dianggap sebagai fakta yang statis gitu, tetapi bahwa pengetahuan itu sebagai informasi yang hidup gitu, yang berguna, bahwa proses pembelajaran ini melibatkan menciptakan pengetahuan baru atau construction of knowledge. Jadi misalnya siswa itu tidak hanya memperoleh informasi, kemudian misalnya contohnya ya, kalau di pesantren misalnya ketika dalam, atau bukan di pesantren misalnya ya, deep learning ini contohnya gitu ya, ketika informasi yang diberikan itu hanya berupa fakta misalnya, maka misalnya kita tahu tentang Mojokerto gitu ya, Mojokerto misalnya. Jadi bukan hanya tahu fakta bahwa Mojokerto itu ada, tetapi bagaimana cara kita bisa sampai menggunakan transportasi yang tepat ke sana gitu ya. Jadi tahu karakteristiknya seperti apa, bagaimana perjalanan kita ke sana dan lain sebagainya. Jadi betul-betul prosesnya ini ya tidak berhenti pada pemahaman fakta, tetapi dari fakta itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita belajar bahasa, nah kan ketika kita belajar bahasa itu apa sih pentingnya gitu ya, nah apa sih gunanya gitu dan lain sebagainya misalnya. Jadi untuk betul-betul diamalkan, untuk betul-betul dilaksanakan. Nah ini makanya nanti ya contoh-contohnya di sini ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan konseptual, faktual, metakognitif. Nah, jadi pembelajaran mendalam itu artinya tidak berhenti sampai faktual, tetapi terus gitu ya, sampai proseduralnya, bahkan sampai metakognitifnya gitu ya. Makanya evaluasi dalam deep learning itu diantaranya adalah dengan taksonomi Solo ya. Mungkin akan kita praktekkan sedikit taksonomi Solo itu seperti apa. Jadi kan ada taksonomi Bloom, ada taksonomi Solo. Nah, itu yang diantaranya yang membedakan evaluasi yang ada di deep learning itu adalah menggunakan taksonomi Solo. Nah, nanti kita di bawah ada misalnya. Jadi misalnya kalau pengetahuan faktual itu tadi ya, bahwa Mojokerto itu adalah sebuah kota, ini adalah informasi yang sifatnya hanya tahu ya. Tetapi kalau pengetahuan prosedural itu adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Misalnya jika kita ingin pergi ke Mojokerto misalnya, langkah-langkahnya seperti apa, harus naik pesawat dari ke Surabaya dulu, kemudian naik mobil ke Mojokerto dan sebagainya. Jadi pengetahuan yang lebih mendalam itu karena kita menghubungkan fakta dengan tindakan yang nyata. Nah kemudian banyak lagi ya contoh-contohnya misalnya. Nah kemudian di sini sudah ya, kalau ini ciri-ciri pembelajaran yang mendalam. Jadi tadi ya cirinya itu adalah berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, kemudian berkolaborasi, berfokus pada pemahaman ya dibandingkan hafalan, kemudian menghubungkan pengetahuan dengan aplikasi dunia nyata. Nah di sini mungkin nanti di bawah ya ada contoh-contoh secara itunya. Nah bahwa kita harus menyadari bahwa pembelajaran mendalam itu adalah sebuah solusi dengan 3 prinsip ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah itu nanti pada praktiknya seperti apa. Nah dan ciri khas dari deep learning itu adalah holistik, satu kesatuan gitu ya, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga gitu ya. Jadi bukan hanya ketika mengajarkan sesuatu itu tidak hanya untuk aspek pengetahuan, tetapi betul-betul terinternalisasi dalam hati, kemudian juga terejantawantahkan dalam perilaku anak. Nah semuanya itu adalah sesuatu yang holistik. Tidak belajar ini hanya untuk pengetahuan, belajar ini hanya untuk sikap, atau ini untuk keterampilan, tapi semuanya adalah holistik gitu, semuanya harus itu. Nah jadi tadi kembali yang ini ya, bahwa kalau saya sebagai background PAI misalnya, ketika anak pembelajaran deep learning itu contohnya misalnya sampai berpikir kritis itu misalnya ketika mereka belajar tentang air misalnya, tentang air, maka disuguhkan gitu ya dengan pemikiran yang metakognitif. Misalnya apakah air hujan yang tercemar bisa digunakan untuk keperluan apa, misalnya untuk berwudu atau lain sebagainya. Misalnya apakah air laut saat ini masih digunakan untuk bersuci dan sebagainya. Nah diantaranya seperti itu. Nah kemudian ini tadi ya 8 dimensi, alhamdulillah sekarang bertambah ya. Kalau dulu hanya 6 ya, mungkin di kurikulum Merdeka sekarang sudah bertambah ya. Di antaranya pertambahannya yaitu kesehatan ya. Ini diambil dari tujuan pendidikan nasional, ada kata-kata sehat ya, cakap sehat. Nah seperti itu. Kemudian ditambahkan juga ada kewargaan.
Nah, ini diantaranya mudah-mudahan kita bisa menciptakan murid-murid seperti ini ya ketika deep learning itu dilakukan. Nah, untuk ini mungkin tidak usah ya, selintas saja bahwa dulu di tahun 70-an pembelajaran itu hanya surface learning ya, pembelajaran itu hanya dangkal, misalnya hanya tahu sedikit tentang banyak misalnya. Tetapi kemudian di tahun 90 sampai 2000 kemudian timbul konstruktivisme. Konstruktivisme itu yang teori yang menyebutkan bahwa yang namanya belajar itu adalah harus melibatkan murid, bahwa yang namanya belajar itu adalah melakukan gitu ya, bahwa seseorang itu disebut belajar ketika dia mampu melakukan. Di antaranya ada dengan project based learning. Nah, project based learning itu adalah sebagian contoh real dari deep learning ya. Kemudian nah sekarang harus diintegrasikan dengan teknologi, isu global, dan literasi digital. Nah, kemudian ini ya sudah kita pelajari, diantaranya yang pertama itu adalah pembelajaran mendalam itu supaya menciptakan 8 dimensi profil lulusan dengan prinsip pembelajaran yang 3 ya, harus bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Kemudian juga kerangka pembelajaran di sini ya harus praktik pedagogisnya, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, kemudian lingkungan pembelajarannya harus mendukung, pemanfaatan digitalnya juga harus diintegrasikan dengan digital, kemitraan pembelajarannya bermitra misalnya sesama guru atau dengan orang tua. Nah, ini dalam satu kesatuan pembelajaran mendalam ini diantaranya seperti ini ya, bahwa harus diingat misalnya lingkungan pembelajarannya apakah mendukung atau tidak misalnya, kemudian apakah mampu berkolaborasi baik sesama guru ataupun dengan orang tua dan lain-lainnya gitu ya, dan pemanfaatan digital. Nah, alhamdulillah ya kita sudah beberapa kali mengintegrasikan misalnya bagaimana pembelajaran secara tradisional diintegrasikan dengan pemanfaatan digital, misalkan dengan Scratch, dengan Quizzes, dengan Kahoot dan lain sebagainya. Nah, di sini prinsip-prinsipnya tadi ya ada 3, bahwa berkesadaran itu adalah mereka sadar gitu bahwa belajar itu adalah keinginan dirinya sendiri dalam internalnya sendiri, bukan belajar itu hanya untuk nilai. Kalau untuk nilai berarti dia setelah nilai ada selesai gitu. Tetapi berkesadaran di sini bahwa dia itu memang butuh terhadap ilmu itu gitu ya. Nah, bahwa ketika mempelajari A itu dia betul-betul menyadari bahwa memang ini betul-betul gitu ya, termotivasi secara intrinsik, dia memang ingin sendiri. Nah, kemudian kalau bermakna itu lebih ke kontekstual ya, bahwa teori itu harus dihubungkan dengan situasi nyata di lingkungan misalnya, bahwa belajar ini manfaatnya misalnya belajar matematika apa sih manfaatnya misalnya, ternyata kalau dalam agama belajar matematika itu supaya bisa menentukan arah kiblat atau bisa menghitung hukum warisan misalnya ya. Misalnya kenapa sih harus belajar ini misalnya, tetapi betul-betul dirasakan manfaatnya. Kemudian di sini misalnya ketika belajar matematik persamaan linier misalnya, apa sih kegunaannya untuk sehari-hari misalnya ya, ternyata belajar tentang persamaan linier ini untuk perhitungan anggaran misalnya, bagaimana kita merencanakan waktu misalnya. Nah, misalnya ketika belajar misalnya tentang sejarah misalnya perang dunia atau apa misalnya. Nah, kemudian dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk menggembirakan ya, joyful di sini bukan hanya ice breaking yang tanpa makna, tetapi betul-betul student well-being ya, murid merasa happy, murid merasa senang, tidak tertekan. Tadi ya kata Bapak Asep misalnya bahwa harus senang anak-anak itu belajar dan otaknya itu dalam kondisi zona alfa sehingga dia mampu menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh guru gitu ya, tidak dalam kondisi yang tertekan sehingga otak kirinya mantul ya, tidak mau menerima. Nah, tetapi betul-betul dilaksanakan dengan enjoy. Nah, kemudian ini tadi ya pengalaman belajarnya. Nah, ini nggak usah terlalu. Nah, ini The Solo Taxonomy. Nah, di sini The Solo Taxonomy kata Pak Menteri ya, bahwa evaluasi yang dilakukan di pembelajaran deep learning itu diantaranya dengan The Solo Taxonomy. Nah, misalnya ini ada perbedaan dengan taksonomi belum ya yang selama ini kita pelajari bersama-sama. Nah, misalnya dalam Solo Taxonomy ini ya, bahwa bagaimana dia mengobservasi dirinya, dia itu derajatnya pada level mana, kemampuannya itu dalam level mana. Misalnya diantaranya di sini kompetensinya ada yang pre-structural. Pre-structural itu artinya berarti dia itu ketika ditanya misalnya menurut kamu apa sih definisi wudhu, nah dia itu sama sekali nggak ngisi sama sekali gitu ya, dia blank.
Berarti itu adalah kemampuannya masih dalam konteks pre-structural misalnya. Kalau unistructural itu berarti one relevant aspect misalnya, sudah lumayan misalnya. Apa sih wudhu itu misalnya? Ketika ditanya apa sih sholat, sholat itu doa. Nah itu kan mendekati juga ada doa misalnya. Jadi hanya bisa menjawab satu poin misalnya. Nah jadi nanti kan kata Pak Menteri bahwa dalam deep learning itu kita harus menilai sendiri ya, anak menilai sendiri bahwa dia itu dalam level mana kemampuannya gitu ya. Apakah masih di pre-structural, unistructural, atau multi, atau relational, atau bahkan extended abstrak gitu ya. Apakah sampai level sana gitu. Nah misalnya kemudian kalau multi itu berarti misalnya dia menjawab beberapa gitu ya. Tetapi belum terkait misalnya bahwa apa sih sholat itu? Sholat itu doa, sholat itu ada takbir misalnya, sholat itu ada salam misalnya. Itu masih multi tetapi belum bisa merangkaikan gitu ya, masih dalam sesuatu yang berkaitan tetapi dia tidak mampu mengaitkan dengan sempurna misalnya. Nah itu diantaranya multi struktural. Kemudian kalau relational itu artinya dia sudah mampu mengintegrasikan ya, integrated ya. Dia sudah mampu mengintegrasikan bahwa apa sih sholat itu? Oh sholat itu adalah aqwalun wa fa'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim misalnya. Dia sudah mampu menggabungkan dengan baik bahwa sholat itu adalah perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyara'iti makhsusah dan sebagainya misalnya. Kemudian kalau extended, nah ini yang sulit ya, kita tadi juga sudah disampaikan bahwa level anak Indonesia itu baru di taksonomi belum saja baru sampai level 3 ya, ingatan, pemahaman, penerapan gitu. Belum ada yang ke level create gitu ya. Nah, apalagi ya create, menganalisis dan sebagainya. Nah, ini extended abstrak ya. Bagaimana ini mampu create, mencipta ya, menghipotesis, merefleksikan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang penting dalam deep learning ya. Kita ada sesuatu yang sebetulnya ini juga sudah dilaksanakan oleh kita, namun mungkin dalam belum terlalu populer ya, dengan taksonomi Solo. Solo itu adalah singkatan dari Structure of Observed Learning Outcomes. Nah, di sini ya sudah disampaikan mungkin di beberapa itu bahwa pembelajaran mendalam itu harus sampai berpikir abstrak yang mendalam ya, relasional. Kemudian kalau di taksonomi belumnya, pembelajaran mendalam itu harus mampu menciptakan murid-murid yang harus bisa mencipta, mengevaluasi, menganalisis gitu ya. Sementara kalau pembelajaran yang dasar itu, nah ini baru bisa pra-struktural, unistruktural, multistruktural gitu. Kalau taksonomi belumnya ya hanya baru mengingat dan memahami. Nah, sementara pembelajaran mendalam itu seperti ini, dan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam itu harus sampai merefleksikan gitu ya. Kemudian mengaplikasi, memahami. Kalau hanya sekedar memahami itu baru pembelajaran dasar. Kalau pembelajaran mendalam itu harus sampai aplikasi dan refleksi. Nah, ini ya dan lain sebagainya, mungkin ini bisa di itu. Nah, kemudian di sini peran teknologi ya, di sini ada beberapa praktik baik mungkin yang sudah kami lakukan ya. Di antaranya dengan artificial intelligence ya, peran teknologi dalam inovasi pembelajaran ya dalam deep learning itu diantaranya ada virtual ya, augmented reality, bagaimana kolaborasi secara online. Nah, ini juga diantaranya ya metode-metode yang sebetulnya bisa masuk pada bagian dari deep learning ya. Ada PJBL, ada flipped classroom, ada gamifikasi, ada blended misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Ini contoh, nah ini contoh praktiknya Bapak Ibu. Nah, ini contoh prakteknya ya. Misalnya di sini ada metode Syamil. Metode Syamil ya, saya dulu kan ngajarnya PAI ya. Misalnya metode Syamil. Nah, misalnya bagaimana kita mengintegrasikan menghafal Al-Quran melalui deep learning ini. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam mindful learning, misalnya dalam mindful learning, bahwa mindful itu tadi bahwa pembelajaran dilakukan dengan kesadaran penuh, menciptakan suasana belajar yang fokus, yang bebas dari gangguan gitu ya. Nah, ini diantaranya dari mulai persiapan motivasi ya,
guru memulai dengan apersepsi, menghubungkan materi dengan pengalaman siswa, kemudian motivasi itu supaya anak itu betul-betul memahami pentingnya menghafal Al-Quran itu seperti apa gitu ya. Kemudian guru mengenalkan surat misalnya melalui tepuk surat, kemudian siswa membaca ayat dengan nada bayati. Nah, itu untuk melatih kesadaran terhadap keindahan ayat misalnya. Jadi ada proses mindfulnya. Jadi mindfulnya di mana? Bisa kita nanya-nanya bahwa apa yang sudah kita lakukan itu, oh ternyata diantaranya itu memfokuskan anak itu tadi misalnya ya, dengan memotivasi supaya anak lebih fokus, dikenalkan dulu surahnya gitu ya, dideskripsikan dulu, kemudian dengan nada yang tidak biasa-biasa saja supaya anak itu melatih kesadaran bahwa betapa indahnya membaca ayat Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian dan lain sebagainya, yaitu diantaranya mindful learning. Kemudian untuk meaningfulnya. Nah, diantaranya adalah meaningfulnya itu bagaimana dalam memvisualisasi dan pemahaman ayat. Jadi guru memandu siswa menganalisis gambar-gambar visualisasi ya dari aplikasi Bumerang. Kemudian siswa menerjemahkan, pembuatan ilustrasi cerita. Kemudian berdasarkan gambar siswa membuat cerita sederhana yang relevan dengan isi ayat gitu ya, tentang cinta ilmu. Kemudian menghubungkan pesan ayat dengan kehidupan nyata, misalnya bahwa ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum ang tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan, bahwa dalam di sana itu ada tentang bagaimana tentang menguasai ilmu, pengetahuan gitu ya, dan lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, kenapa kita harus pintar, kenapa kita harus mencari ilmu dan sebagainya. Kemudian melalui aplikasi Bumerang membuat gerakan tangan ya sesuai dengan arti ayat. Nah, gerakan ini memperkuat ingatan dengan melibatkan komponen kinestetik. Nah, ini lebih meaningful, lebih tadi karena ya ada ayatnya dikaitkan dengan kehidupan nyata dan sebagainya. Kemudian joyfulnya di mana misalnya? Joyfulnya itu misalnya ketika latihan berulang dengan gerakan ya. Nah, ini kan latihannya ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum ang tangfudhu min aqtaris samawati wal ard lang tangfuduna illa bisultan, misalnya dengan gerakan seperti itu. Nah, anak-anak merasa senang misalnya. Kemudian latihan berulang dengan gerakan. Nah, ini membaca ayat berulang-ulang ya dengan gerakan yang sebelumnya dibuat sehingga anak menjadi refleks, dan ini terasa menyenangkan, tidak monoton ya. Jadi anak-anak itu ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, seolah-olah mereka itu tidak sedang menghafal Al-Quran, tetapi seolah-olah mereka sedang bermain-main gitu, tetapi ternyata hafal gitu ya lama-lama. Kemudian demonstrasi hafalan, menunjukkan hafalan dan sebagainya, pemberian umpan balik positif dan sebagainya. Nah, ini ya contoh-contohnya. Kemudian bagaimana mengevaluasinya dengan teori taksonomi Solo tadi ya. Nah, ini di pre-struktural, bahwa ketika dia dalam masih level pre-struktural, artinya siswa itu belum memahami ayat. Jadi atau hanya memahami potongan kecil tanpa konteks misalnya. Oh, berarti anak itu masih levelnya di pre-struktural misalnya. Contoh evaluasinya misalnya, siswa hanya mengulang ayat tanpa memahami maknanya. Berarti masih dalam level pre-struktural. Kalau unistruktural, siswa memahami satu aspek dari ayat misalnya seperti arti harfiah atau makna kata per kata. Misalnya dia baru memahami misalnya tadi ya wahai ma'syar sekelompok ma'syarul jinni jin wal insi, misalnya hanya memahami satu aspek dari ayat per harfiah per kata. Berarti itu sudah unistruktural. Contoh evaluasinya, siswa mampu menyebutkan arti satu kata kunci dalam ayat. Kemudian kalau mau pada level multistruktural, nah multistruktural itu siswa memahami beberapa aspek dari ayat, kayak terjemahnya misalnya dengan gerakan tangannya seperti apa, misalnya kul a'udzu birabbi nas, kenapa seperti ini misalnya. Kemudian untuk contoh evaluasinya, siswa menunjukkan hafalan dengan gerakan tetapi belum menghubungkan dengan makna. Kalau relasional, siswa mampu menghubungkan berbagai aspek ayat seperti maknanya, gerakannya, isi kandungannya, tafsirnya gitu ya. Contoh evaluasinya, siswa menjelaskan kandungan ayat dengan ilustrasi cerita tadi yang dibuat. Kan tadi ada ilustrasinya ya, kenapa misalkan ada kartu, ini kan dengan kartu-kartu soal kartu-kartu ayat yang diacak kan tadi ya, ada kemudian ketika ingin menghafal itu dirangkai dulu ceritanya gitu ya.
al-jinni wal insi, ya masyarul jinni wal ini stata'tum ang tangfudhu, itu ada rangkaian ceritanya. Kemudian tadi contoh evaluasinya, siswa menjelaskan kandungan ayat dengan ilustrasi cerita yang sudah dibuat. Kalau mau sampai extended abstrak gitu ya, misalnya kita mau menginginkan bahwa siswa itu sampai extended abstrak itu siswa mampu menerapkan isi kandungan ayat dalam konteks kehidupan nyata. Dan ini begitu sulit ya, ini begitu sulit. Nah, ini yang diinginkan oleh Pak Menteri, bahwa deep learning itu adalah ilmu yuntafa'u bihi, bahwa deep learning itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang betul-betul bisa dimanfaatkan, bukan hanya sekedar teori, tetapi betul-betul bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa al ilmu fisudur wala fisutur, ilmu itu ada di dalam dada, kita amalkan, bukan hanya termaktub dalam sebuah buku misalnya. Nah, ini contoh evaluasinya, siswa memberi contoh bagaimana isi ayat ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu saja bukan hanya sekedar contoh-contoh gitu ya, tetapi betul tadi diformulasikan, kemudian create-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini juga, tapi kalau yang tadi kan agak ribet ya dipisah-pisahnya, meaningful-nya dipisahkan misalnya, kemudian joyful-nya dipisahkan. Kalau ini diintegrasikan, langkah yang kedua diintegrasikan. Bagaimana kita mengintegrasikan mindful-nya, meaningful-nya, joyful-nya dalam persiapan seperti apa? Guru memulai dengan memberikan motivasi dan membangun koneksi emosional terhadap materi. Nah, berarti ya itu sudah masuk misalnya. Mindful-nya, siswa diajak fokus pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya begini. Jadi menghafal ayat dengan betul-betul pemahaman, itu sudah masuk mindful. Meaningful-nya, guru menjelaskan relevansi ayat dengan kehidupan siswa. Joyful-nya, aktivitas dimulai dengan tepuk surat, ya, yang melibatkan ritme menyenangkan misalnya. Tepuk surat Ar-Rahman, misalnya prok, nama surat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang tadi agak ribet dipisah-pisah, tetapi kalau yang ini udah diintegrasikan misalnya. Jadi supaya kita bisa membedakan, oh kita ternyata sudah melakukan mindful, meaningful, joyful misalnya. Nah, ini ya, pembacaan dengan pengulangan ayat. Mindful, meaningfulnya misalnya. Siswa membaca ayat pilihan Ar-Rahman surah ayat 33 dengan nada bayati ya. Nah, ini dalam kegiatan ini di mana mindfulnya? Nah, ini proses ini membantu siswa memahami bacaan secara perlahan dan fokus. Jadi diulang gitu ya, supaya siswa fokus. Meaningfulnya, siswa diajak memaknai ayat saat mengulang bacaan. Bagaimana memaknai ayat itu gitu ya. Kemudian joyfulnya, nada bayati menambah unsur keindahan dan kesenangan dalam pembelajaran. Nah, ini dan lain sebagainya tadi ya, visualisasi mindfulnya apa, meaningfulnya apa, joyfulnya apa. Nah, dan sebagainya. Nah, kemudian evaluasi taksonomi solonya ya bisa dicontohkan seperti ini misalnya. Nah, intinya deep learning itu adalah bagian dari konstruktivistik gitu ya, bukan behavior ya, bahwa mengajar itu harus melibatkan peserta didik dalam belajar, harus betul dilibatkan, bukan dianggap gelas kosong yang nggak tahu apa-apa misalnya. Nah, ini ya jangan seperti ini. Nah, bahwa komputer saja ya. Jadi otak itu seperti komputer gitu ya, perlu on ketika bekerja, jadi perlu motivasi gitu, perlu software yang cocok gitu, perlu dihubungkan dengan pengetahuan terdahulu, tidak mengingat jika tidak disimpan, jadi harus direview, menceritakan ke orang lain. Nah, ini proses deep learning itu kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika otak menerima informasi ini ya, misalnya di sini kan jadi otak itu tidak sekedar menerima informasi ya, misalnya apakah aku pernah mendengar atau melihat informasi ini, di mana kecocokan informasi dengan poin. Jadi kan dalam internalisasi itu seperti itu ya prosesnya. Nah, ini ya contoh-contohnya, nanti saya ada itu baik ya, praktik baiknya sebentar. Nah, ini joyful ya, joyful learning. Jadi joyful learning itu yang suasananya menyenangkan, tanpa tekanan, tanpa ketegangan ya. Jadi menciptakan rasa senang gitu ya, karena dalam kondisi jiwa ya, bukanlah proses pembelajaran yang suasana ribut, hura-hura gitu ya, tapi betul-betul membangkitkan minat, keterlibatan siswa secara penuh gitu ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu bukan semata-mata pembelajaran yang anak-anak tertawa terbahak-bahak misalnya, dengan ice breaking yang nggak bermakna misalnya, tetapi sebuah pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali tidak ada tekanan. Jadi anak-anak memang larut dalam kegiatan kita misalnya, nggak nanya-nanya, Bu udah jam istirahat nih misalnya, jangan, nggak seperti itu, berarti itu mah belum joyful misalnya. Kemudian
yang ada hanyalah jalinan komunikasi yang saling mendukung. Nah ini ya, bagaimana supaya joyful learning itu bisa dilaksanakan dengan menata ruangan yang semenarik mungkin gitu ya, pengaturan cahaya, ventilasi misalnya, melalui pengelolaan pembelajaran yang hidup, misalnya menggunakan pola dan model pembelajaran, medianya seperti apa, gerakan guru yang mampu membangkitkan motivasi murid dan sebagainya. Nah, jadi joyful learning itu sekecil apapun kreasi anak harus diapresiasi ya, timbulkan rasa aman dalam lingkungan belajar. Guru tidak membatasi argumentasi anak ya, berani menanyakan gagasan orang lain, berani mencoba, berani mengungkapkan pendapat. Kalau anak masih takut sama itunya ya, berarti itu belum joyful. Nah ini ya contoh joyful misalnya. Nah ini contoh joyful learning misalnya, contoh-contohnya gitu ya. Nah kalau bermakna ini dirinci lagi, tapi karena waktu ya Bu Siti gak mungkin dirinci lagi ya untuk yang lain-lainnya. Pokoknya ini adalah contoh-contohnya. Nah ini contoh praktik baik ya yang sudah dilakukan tadi, metode Syamil ya. Nah ini kemudian dengan VR, kemudian peta digital ya, dengan smartphone. Nah kemudian nah ini dan lain sebagainya ya, dengan komik live, dengan vlogger dalam PAI misalnya. Kemudian ada tutorial aplikasi video untuk meningkatkan kemampuan praktek sholat jenazah ya, dengan iSpring pre-quiz maker gitu ya. Kemudian dan sebagainya ya. Mana tadi Scratch. Nah anak-anak ya di mahasiswa saya menerapkan metode kisah dengan memanfaatkan media Scratch gitu ya, untuk itu mereka bikin sendiri, jadi mereka asik gitu ya membuat Scratch gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini banyak ya contoh-contohnya, dari Quiet Book, Zipgrade dan sebagainya. Nah ini yang ininya yang masih manualnya misalnya, ini juga bagian dari deep learning. Nah ini hasil karyanya membuat media sungai kehidupan, mengenalkan sejarah yang mudah dipahami. Nah pokoknya semenarik mungkin ya, ada media cardboard, kemudian ada story in house, panggung boneka ya, anak-anak tidak bosan ketika mempelajari ini ya. Mereka punya panggung boneka, ada media kartu golongan, ada pohon ilmu, ada Trufos, ada scrapbook, nah dan lain sebagainya. Nah mungkin hanya itu saja Bu Siti, tidak banyak ya, karena kalau sebagai pengawas tidak seperti Bu Yuli yang langsung eksekusi ya. Mungkin hanya teori-teori memotivasi guru-guru saja, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fenty, luar biasa ya untuk pemaparan materinya terkait dengan deep learning atau pembelajaran mendalam, dan contoh-contoh pembelajaran mendalamnya tadi ya luar biasa sekali, sangat detail sekali.